بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para alim ulama yang saya cintai, para habaib yang saya muliakan, para kiai, para asatidz, orang tua kami yang saya cintai, Bapak Haji Deni Abdullah, semoga beliau senantiasa dimuliakan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Guru kami yang saya cintai, Profesor Dr. Azman Ismail, yang semoga insyaallah senantiasa mata'ana Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Semua yang hadir, para pimpinan Jamiah Syariah dari pusat di Jakarta maupun di Aceh, pimpinan di UCT yang saya cintai, pimpinan dari Kapolda Aceh, dan semua yang hadir. Mohon maaf saya tidak satu persatu, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat-sangat merindukan Aceh karena cukup lama tidak berkesempatan silaturahim, walaupun sejak 2008 sampai hari ini, termasuk Aceh satu-satunya daerah yang cukup banyak yang saya datangi dan kunjungi, karena saya melihat betapa luar biasa perjuangan warga Aceh untuk Islam. Dan kita tahu Aceh ini adalah tempatnya Islam untuk Indonesia. Kedatangan Islam lewat Aceh, dan insya Allah Aceh menjadi pusat kebangkitan Islam untuk dunia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pas naik mimbar terbaca di atas mimbar ini ceramah 15 menit. Saya tidak tahu ini berlaku hanya khusus buat hari Jumat atau semua orang yang naik di mimbar ini ceramah 15 menit. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyambut tahun Hijriyah, pasti kita ingat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah hijrah? Sedangkan Makkah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan kampung halamannya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya 13 tahun perjuangan dakwah di kota Makkah, tetapi tidak berhasil menjadikan kota Makkah ibu kota Islam? Belum lagi tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siksa sahabatnya, 10 keluarganya diusir, terancam. Belum lagi negara baru dari ahli Taif. Dan ini semua kejadian untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Dan kita bisa mengambil pelajaran betapa luar biasa sabaran Nabi Muhammad selama 13 tahun. Imam Sabirin, imamnya orang-orang yang sabar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk melanjutkan atau menjalankan hijrah, ini membutuhkan persamaan dan kebersatuan yang luar biasa. Rasulullah SAW tidak mampu melaksanakan hijrah sendiri. Persiapannya, perhatian para sahabatnya, bantuan yang sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan separuh hartanya. Artinya kalau Amir Mukminin dan dia uang kita punya harta 1 miliar, dia sudah infakkan 500 juta untuk perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perbuatan yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata ada yang lebih hebat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa semua hartanya untuk Nabi Muhammad dan untuk Islam. Sampai Rasulullah SAW bertanya, apa ini wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ini semua hartaku. Apa yang ditinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan Allah dan Rasul. Dan ini jawaban seorang yang sudah hatinya terisi dengan sepenuh iman kepada Allah dan keyakinan. Tidak mudah bisa kita menjawab seperti ini. Siapa yang bisa mengembangkan semua hartanya, jiwanya, waktunya, bahkan keluarganya untuk Islam? Ditanya apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Kalau kamu memang sudah begitu luar biasa mengikhlaskan semua hartamu, memang harta ini sebenarnya bukan milik kita tapi titipan dari Allah. Orang itu menjawab, saya tinggalkan Allah yang melindungi keluarga saya, yang membahagiakan keluarga saya, yang bisa menyelamatkan keluarga saya. Pasti orang berjawab sekitarnya, kamu gila. Gimana Allah mengurus keluargamu? Kita tidak punya keyakinan. Makanya fantas kata Rasulullah SAW, kalau dikumpulkan iman satu umat dengan iman Sayyidina Abu Bakar di kanan, masih lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar dibandingkan iman seluruh umat. Makanya mudah Sayyidina Abu Bakar berkata, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mendapatkan kemuliaan menjadi pendamping Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Apalagi di malam terjadi keputusan pertemuan di tengah malam, ada rencana rapat mendadak untuk bagaimana mengeluarkan surat sepakatan, surat keputusan untuk menyatukan kalangan Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua umum rapat itu Abu Jahal. Mereka rapat untuk merencanakan membunuh Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, inilah saatnya bergerak. Inilah saatnya berhijrah. Tapi karena Rasulullah SAW mendadak memberitahu, mempersiapkan diri, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala, kufar Quraisy sudah di hadapan rumahnya. Di tempat penginapan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak ada rasa kekhawatiran.
Walaupun mereka sudah berhasil bertemu Rasul suruh keluar dari rumahnya, apalagi keluar dari kota Makkah. Tapi Rasul dalam keyakinan sama seperti Nabi Musa ketika dia menghadapi pasukan Fir'aun, kemudian di hadapannya ada laut, di belakangnya pasukan yang lagi menangkap dan membunuhnya sama pasukan Bani Israel. Apa beliau berkata? Sampai Bani Israel berkata, "Inna lamudrakun," kami pasti akan dibinasakan. Kami pasti akan dibunuh sama Fir'aun sama jajarannya. Itu tidak bisa kemana lagi. Di belakang musuh kita, di depan air laut. Terus kemana lagi? Apa jawaban Nabi Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak. Karena aku bersama Allah dan Allah bersama aku. Makanya keyakinan ini Allah ubahkan sebisa alam. Dengan turkan dia Nabi Musa bisa dibelah laut. Fadrib bi'asaka al-bahr. Pukullah air. Terjadi terbuka jalan di dalam laut. Allah bisa menjadikan semua isi semesta alam berkhidmat menolong manusia yang benar-benar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini semua makhluk Allah pun fayakun. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya tidak ada sedikit pun keraguan yang terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita orang percaya sama Allah dalam hal beribadah dan pahala yang akan dibalas oleh Allah, tetapi dalam hal rezeki yang Allah janjikan kita masih ragu-ragu. Masih kita hasuti pendapatan orang lain daripada pendapatan kita, dan kita lupa yang mengatur rezeki, yang memberikan rezeki, yang melancarkan rezeki, yang menunjukkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pernah ada kata rezeki yang salah alamat atau rezeki yang diambil orang lain. Kalau sudah rezeki kita, tidak bisa siapapun yang mengambil. Makanya salah satu hadis atau doa yang dianjurkan oleh Islam untuk menerapkan keyakinan jika kita keluar dari rumah, ada yang mencari nafkah, ada yang mencari rezeki, ada yang mengurus keluarga. Dalam urusan apapun, jangan lupa kita ucapkan ketika keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Akan dapat 5 hadiah dengan doa yang singkat ini. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tanamkan doa ini kepada anak-anak kita. Apa yang kita dapat? 5 hadiah kata Rasulullah SAW. Hudina, wa wuqina, wa kufina, wa tanaha anhu syaitan, wa qala syaitan al-akhar li-syaitan al-awwal, inna hadha 'abdun hudiya wa wuqiya wa kufi, falaysa lana tariqun 'alayh. Yang pertama, hudina, diberikan petunjuk dengan doa ini. Kita keluar rumah, Allah akan berikan petunjuk untuk sudahlah urusan kita. Beres, lancar, karena dapat hidayah. Allah arahkan yang terbaik dalam urusan kita, mana yang kita ambilnya. Wa kita dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan, termasuk kecelakaan. Yang ketiga, wa kufita, diberikan kecukupan. Kalau kita keluar dengan niat mencari nafkah dan rezeki yang halal, pulang ke rumah, sudah Allah berikan kecukupan untuk diri kita dan keluarga. Ini kan janji Allah SWT. Wa tanaha anhu syaitan, syaitan akan menjauhi kita, bergeser, dia tidak akan mampu mengganggu kita berkat doa ini. Bahkan kata syaitan kepada syaitan yang pertama, bagaimana terhadap kita bisa mengganggu dan membodoh orang yang sudah diberikan oleh Allah petunjuk dan perlindungan dan kecukupan. Tapi masih banyak umat Islam keluar rumah, apakah dia lupa atau sengaja tidak membaca doa? Padahal doa sederhana kita hafal, bisa amalkan,
Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Coba sama-sama. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Jangan tertinggal setiap waktu. Saya harap kita menyambut tahun baru Hijriah, kita membuat perubahan dalam kehidupan kita. Apa arti dan inti kita belajar sejarah perjuangan Nabi Muhammad tapi kita tidak bisa terangkan? Makanya kami membangun satu program baru namanya Uswati, Nabi Muhammad Teladan. Apa inti daripada program ini? Bagaimana bisa kita mengajak seluruh masyarakat untuk menunjukkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara wudhu, cara Nabi Muhammad. Cara mandi, cara Nabi Muhammad. Cara makan, cara Nabi Muhammad. Berpakaian, cara Nabi Muhammad. Masuk masjid, cara Nabi Muhammad. Keluar masjid, cara Nabi Muhammad. Bagaimana kita dalam rumah tangga, cara Nabi Muhammad. Dan kita bisa membangkitkan, mencintai Nabi Muhammad bukan sebuah kata yang kita ucapkan, tapi perilaku kita sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah programnya Uswati Teladan. Mohon doa restu semoga insyaallah program ini bisa berjalan. Dan alhamdulillah sudah mulai. Dan insyaallah kita akan membangun pusatnya kota Madinah masa Nabi Muhammad. Masjid Nabi sama dengan ukuran di masa Nabi Muhammad. Rumah Nabi Muhammad, rumah istri-istri Nabi Muhammad, dan semua kehidupan Nabi Muhammad. Bagaimana pasar Madinah di masa Nabi Muhammad? Karena ingin kami wujudkan Madinah di zaman Nabi Muhammad, supaya kita bisa belajar sejarah Nabi Muhammad, tapi tidak melalui buku, tapi kita bisa terapkan di kawasan itu. Bagaimana kita bisa merasakan perjuangan Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puluhan keputusan perencanaan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama sudah turunnya keputusan Allah untuk Nabi Muhammad berhijrah. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, sudah di kanan kirinya sudah ada pasukan Quraisy yang mereka semua datang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi juga subhanallah, Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan pertolongannya. Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, tapi tidak ada satu pun dari Quraisy yang bisa mempandangi Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan mata mereka buta, karena sebelumnya sudah buta hati, apalagi buta mata. Dan Rasulullah siram tangan basir di muka mereka. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi Muhammad SAW jangan sampai keluar dari kota Makkah dan tidak diganggu siapa saja, walaupun di depan mata mereka. Itulah kalau Allah memberikan pertolongannya, tidak ada satupun yang mampu menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang kita baca di doa qunut, Allahumma hdina fi man hadait, wa 'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait. Kalau kita masuk di bawah wilayah Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah, siapa kira-kira yang mampu untuk datang mengganggu? Dan ada makhluk pun, biarpun semua yang ada di dunia ini bersatu untuk memberikan madarah kepada kita, kalau kita sudah termasuk wa tawallana fi man tawallait, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya sedikit pun. Makanya kalau kita baca doa ini, tolong menghayati wa tawallana fi man tawallait. Masukkanlah kami dalam wilayah-Mu, di bawah pimpinan-Mu ya Allah, pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, sebagaimana hamba-hamba yang telah dipilih menjadi di bawah wilayah Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad menerima dukungan dan bantuan dari Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini tandanya apa? Hijrah dan dakwah Islam membutuhkan perhatian, membutuhkan dukungan. Saya sangat bersetuju dan mendukung program apapun. Kenapa? Karena kita harus mempelajari Islam harus jadi kaya. Islam dan dakwah harus jadi kaya. Islam harus menjadi gerakan yang memberi, bukan hanya menerima. Islam harus terus memperjuangkan persatuan kita, mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW memperjuangkan yang terbaik. Apakah kita sudah siap menerima yang terbaik dan menjalankan yang terbaik dan memperjuangkan yang terbaik dan kita istiqomah di atas yang terbaik sampai di akhir hayat? Supaya kita nanti dipanggil oleh Allah, ada panggilan malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah berhijrah, ada pertemuan yang rahasia, ada pertemuan yang istimewa. Sama siapa? Sama Ansar, sama keluarga Madinah, penduduk Madinah yang mereka mendengar berita ada dakwah Islam, ada Nabi Muhammad SAW di Makkah. Mereka datang kepada Nabi, ingin kenal, ingin tahu siapa itu Nabi Muhammad, apa itu Islam. Ketika mereka bertemu Nabi Muhammad, tersungguh hati mereka, dan langsung di saat itu mereka berbai'at, bai'atul aqabatil ula, bai'atul aqabatil thaniyah. Mereka telah menyediakan diri, menumpangkan diri, mengikhlaskan diri, dan juga mereka mengikhlaskan keluarga dan hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW sudah tidak diberikan oleh Allah izin, karena sudah ada sebuah kota yang siap menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka terancam akan dibunuh keluarganya, akan dibunuh anaknya, akan dihabiskan hartanya, mereka tidak berpikir itu. Mereka cuma pikir satu, kami sudah berbaiat kepada Nabi Muhammad karena Allah, dan kami siap untuk Allah, untuk Rasulnya menumpangkan segala sesuatu. Makanya Nabi Muhammad ketika dipanggil oleh Allah, Rasulullah SAW memilih dimakamkan di kota Madinah. Rasul tidak kembali ke kota Makkah. Walaupun Rasul merindukan kota Makkah, walaupun Rasul cinta kota Makkah, karena kota Makkah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang tidak merindukan kampung halaman? Tapi Rasulullah SAW dimakamkan di kota Madinah. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, dan kota Madinah sudah siap menjadi ibu kota Islam. Tapi sebelum Rasulullah SAW menjadikan Madinah ibu kota Islam, walaupun Islam turunnya di Makkah duluan, tapi Madinah malah duluan yang dijadikan kota Islam. Negara Islam bisa membangunkan Islam dan masa depan untuk umat Islam, bisa menjadi pusat gerakan Islam, pelajaran Islam, pusat pendidikan Al-Quran. Bagaimana bisa gerakan jihad dari kota Madinah, dari Masjid Nabi Muhammad SAW. Jadi Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah, tapi majlis masyarakat. Masjid Nabawi majlis pertemuan, Masjid Nabawi majlis pernikahan, Masjid Nabawi majlis untuk menggerakkan jihad melawan musuh Islam. Masjid menjadi cahaya dan kemakmuran untuk Islam. Makanya ketika umat Islam memperhatikan masjid, mencintai masjid, dan selalu dia merasakan dirinya di masjid, baru dia akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat ketika terjadi tsunami di Aceh.
Banyak orang yang berlindung kepada Masjid Baitul Rahman dan Allah selamatkan mereka. Makanya belajar Bapak Ibu jamaah sekalian, berlindunglah kepada Masjid Allah di saat senang, di saat bahagia, di saat lancar, di saat belum ada bala dan musibah. Supaya apa? Supaya masjid itu pun yang akan melindungi kita saat ditimpa musibah, saat ada ujian atau ada bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hanya kenal masjid di saat musibah dan bala saja. Jangan kita baru masuk masjid ketika sudah menjadi jenazah. Tak pernah orang masuk masjid, tapi ketika jenazah terpaksa masuk masjid untuk disalat. Alhamdulillah. Mari kita mewujudkan hijrah Nabi Muhammad. Dan hijrah yang terutama bukan hijrah depan. Walaupun Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi kita butuhkan hijrah qalbu. Bagaimana hijrah qalbu kepada Allah? Bagaimana hijrah waktu bersama Al-Quran? Bagaimana hijrah waktu berbakti baik sama orang tua? Bagaimana hijrah untuk memakmurkan masjid? Bagaimana hijrah supaya tidak masbuk lagi untuk menjaga salat berjamaah? Bagaimana hijrah untuk menjaga salat subuh berjamaah di masjid? Kita wujudkan hijrah menjadi kenyataan. Nabi Muhammad SAW sebelum menyambut kedatangan muhajirin di kota Madinah, Nabi Muhammad mampu menyatukan antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, dua-duanya suku dari Yaman. Sering terjadi di antara mereka perang saudara. Rasulullah SAW mampu menyatukan mereka, menukhuwahkan mereka ukhuwah Islamiyah. Terjadilah gelar bukan Aus Khazraj lagi, tapi diberikan gelar yang menyatukan mereka, Al-Ansar. Rasulullah SAW tidak pernah berkata, aku cinta muhajirin, barang siapa yang mencintai muhajirin mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku pasti akan diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Tapi justru Rasulullah SAW, man ahabba al-ansar faqad ahabbani, wa man aada al-ansar faqad aadani. Barang siapa yang mencintai Ansar, dia telah mencintaiku. Barang siapa yang menyakiti Ansar, dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar. Ya Allah, itulah doa Nabi Muhammad untuk Al-Ansar. Ya Allah, rahmatilah Al-Ansar dan keturunan Al-Ansar, anak dan cucu Al-Ansar. Makanya mereka mendapatkan keistimewaan bagi Nabi Muhammad SAW. Apa kelebihan Al-Ansar? Bukan hanya menyambut Nabi Muhammad. Semua kota Madinah terbang ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka kumandangkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ta'ala. Semua laki dan perempuan, anak muda, anak-anak kecil, semua hadir menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak bangga dan tidak senang menyambut kedatangan Nabi yang istimewa, Nabi yang termulia, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi yang banyak umatnya mengikutinya dan sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ukhuwah Al-Ansar sangat istimewa. Bagaimana kira-kira bisa kita wujudkan ukhuwah ini? Salah satu contoh ukhuwah, mereka telah menyambut kedatangan muhajirin. Kata Rasulullah SAW berkata kepada Al-Ansar, muhajirin adalah saudara kalian, mohon dilayani dan disambut dengan baik. Kalau ada perintah, atau arahan dari Rasulullah, perintah Allah, mereka tidak pernah berfikir. Atau bermusyawarah, langsung mereka buktikan dengan sami'na wa ata'na. Ada seorang Al-Ansar berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf muhajirin, orang kaya raya di kota Makkah, datang disambut oleh Al-Ansar. Abdurrahman bin Auf meninggalkan hartanya, tidak bisa membawa apa-apa karena di
ditahan oleh kufar Quraisy. Kalau mau berhijrah silahkan, tapi karena kamu datang di Makkah miskin dan kamu harus keluar dari Makkah dalam keadaan miskin, kami tidak mengizinkan dan membolehkan membawa harta. Kata beliau, kalau ada harta karena kekayaanmu, Anda mau melarang saya atau mencegah saya dari Islam dan dari hijrah, tak apa, silahkan ambillah harta tersebut. Yang berita yang mampu menghalangi saya untuk berhijrah, meninggalkan segala hartanya, timbali nol, tidak punya apa-apa. Abdurrahman bin Auf, jangan sampai kuda yang dia naiki diambil oleh Quraisy. Sampai ke Madinah, disambut oleh Ansar. Bahkan seorang Ansar kaya raya berkata, wahai Abdurrahman, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menjadi saudaraku. Saya orang kaya raya di kota Makkah. Saya menawarkan untuk mewujudkan ukhuwah itu. Inilah sebab hartaku, ambillah. Hartaku banyak, saya bagi dua. Separuhnya buat aku, separuhnya buatmu. Lebih hebat lagi, bukan harta pun yang ditawarkan, sampai istrinya pun ditawarkan. Istriku dua, aku keluarkan sekarang. Kamu lihat, kalau kamu suka salah satunya, aku akan ceraikan dan silakan kamu nikahi. Subhanallah. Aku berhijrah dari Madinah ke Indonesia, tak ada nawarin apa-apa. Tapi ibu saya bingung, orang-orang Indonesia suka datang ke tanah suci, berkeinginan ke tanah suci, berumur malam berhijrah sampai saya menarik 5 adik saya. Tadi malam ada yang 6 datang, karena masih ada 12 timnas. Doakan mudah-mudahan 12 adik-adik saya semua bisa dipindahkan ke Indonesia. Kenapa saya mengajak adik-adik saya datang? Alhamdulillah sudah lama ada di Indonesia. Karena tujuan kami melibatkan adik-adik saya. Karena Allah berikan karunia, adik-adik saya dari 12 ada 10 menghafal Al-Quran, 30 juz bukan juz 30. Makanya saya minta sama adik, ayo sini berjuang untuk Indonesia. Berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan target kami, dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Karena saya percaya, dan ada orang selalu berkata, Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. Saya menjawab, Indonesia lah pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Takbir! Makanya jemaah sekalian, salah satu solusi dan jalan keluar dari segala tantangan yang kita hadapi cuma Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, hijrah kepada Al-Quran, hijrah waktu bersama Al-Quran. Sayang sekali dan saya sedih ketika melihat memang di Indonesia terbanyak penduduknya Islam, tapi masih terbanyak juga yang tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah, program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan. Dan setiap orang di bawah binaan kami hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah. Dan inti daripada hadiah umrah bukan umrah saja, tapi sekaligus bisa donor hafalan di hadapan imam-imam besar Masjidil Haram dan imam besar Masjid Nabawi. Buat apa mereka seluruh hafalan di sana? Supaya kami mendapatkan reaksi apakah bacaan orang-orang di bawah binaan kami sudah benar, sudah sah. Lalu mereka diberikan penghargaan sertifikat yang bisa bersambung sampai ke Rasulullah SAW yang disebutkan oleh ulama Al-Quran, sertifikat ijazah dan sanad. Alhamdulillah, pesantren kami di Jakarta berjalan. Alhamdulillah, sebentar lagi sudah 90% untuk selesaikan bangunan pusatnya pesantren, yang insyaAllah akan juga terus melanjutkan perjalanan menggerakkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Cipanas. Dan sudah alhamdulillah 45 atau 46% sudah berhasil membebaskan lahan dari total 4,5 hektar di Bogor dengan Gunung Putri. Dan alhamdulillah di Cicalengka di Jawa Barat sudah berhasil membebaskan lahan 74 hektar untuk menjadi pusat pendidikan 1 juta menghafal Al-Quran sekaligus menjadi kampung tahfiz.
Cita-cita saya, mudah-mudahan bagian dari perjuangan kami bisa Aceh berkenan menjadikan pusatnya gerakan 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kira-kira berkenan? Siap? Saya selalu berkata, kalau orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu dan cucumu penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan gagalkan hartamu menjadi saksi baik untuk Al-Quran. Infak, sedekah, zakat, wakaf, apa saja yang kita bisa perjuangkan, mari kita sama-sama melibatkan diri untuk menjadi keluarga Al-Quran, agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Bapak Ibu, untuk acara Hafiz Indonesia sudah. Ketika mulai acara Hafiz Indonesia, banyak taruhan kepada kami berkata, Hafiz Indonesia tidak pikir bisa bertahan lama. 1 tahun, 2 tahun lah paling lama. Karena susah menemukan anak-anak berhafal Al-Quran, apalagi di bawah usia 10 tahun. Saya tidak menjawab, bahkan saya berkata saja satu kalimat, insya Allah biar Allah yang membuktikan. Alhamdulillah sekarang Hafiz Indonesia 6 tahun berturut-turut menjadi acara yang terbaik di seluruh program Indonesia ini. Bahkan ditonton oleh 140 juta di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai ada teman saya pengusaha Arab berkeinginan membuat acara Hafiz Indonesia versi Arab. Dipusatkan di Makkah dan Madinah. Kita buatkan sebagaimana jenisnya, aturannya, dan sudah mencoba 2 tahun bekerja keras untuk mewujudkan Hafiz Arab sama seperti Hafiz Indonesia. Tapi jujur saja habis 2 tahun bekerja keras, hasilnya apa? Gagal. Kenapa gagal? Karena tidak menemukan jumlah yang banyak. Di bawah usia 10 tahun, hafal 30 juz hanya berada di Indonesia. Ini karunia Allah, wallahi Bapak Ibu, hadiah besar. Semua yang menonton acara Hafiz Indonesia, Anda menonton acara yang sudah matang, sudah direkam, sudah jadi. Tapi banyak tidak tahu apa yang kita perjuangkan sebelum acara Hafiz Indonesia. 2 bulan bekerja keras, menumbuhkan jumlah yang banyak, ratusan anak-anak dari seluruh Indonesia. Coba berapa biaya yang dikeluarkan? Dokter kesehatan, dokter umum, ada dokter security anak-anak. Bagaimana bisa berubah akhlak anak-anak yang sifatnya kasar, anak-anak yang sifatnya nangis, anak-anak yang suka memukul temannya dan saudaranya. Bagaimana itu bisa diubahkan semuanya? Apalagi jumlahnya banyak. Dan itu 100 atau 200 anak yang bisa ditampilkan semua di acara Hafiz Indonesia. Makanya kami bikin karantina, mendidik mereka, melatih mereka, memberikan musabaqah dan lomba-lomba untuk mengambil yang terbaik dan jumlah yang terbaik. Alhamdulillah sudah terlatih mereka bangun tahajud, azan subuh, makan bersama, salat bersama, ngaji bersama. Makanya kalau ada anak-anak diakhirasi dan dipulangkan, kenapa dia sedih? Karena dia merasakan kebersamaan yang sangat indah yang susah diwujudkan di tempat lain. Makanya kami syiarkan program 1 juta menghafal Al-Quran karena kami melihat daripada sendiri betapa karunia Allah untuk Indonesia, betapa banyak anak-anak yang mencintai Al-Quran hanya membutuhkan perhatian dan pelayanan agar bisa mewujudkan 1 juta menghafal Al-Quran. Salah satu yang membuat saya semangat, ada 2 peserta yang dua-dua yang utang, Aida sama Kaila. Bahkan ada di antara mereka yang satu keluarganya sudah diterima. Saya pernah tanya sama Kaila, berapa juz kamu baca skor dalam sana? Tahu nggak Bapak Ibu? Dia jawab 5 sampai 7 juz setiap hari dia skor. Buta, tidak bisa lihat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa melihat Al-Quran, bagaimana bisa membaca. 5 sampai 7 juz. Saya berkata, ini kan lumayan banyak, tidak berat.
Apalagi mohon maaf ke buta. Ini kan sudah cukup alasan sama Allah. Bila ada sama Allah, saya orang buta, ya Allah maafkan saya tidak bisa baca Quran. Apa jawabannya apa? Mohon maaf saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak membaca Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, alasannya apa? Alasannya apa? Saya bertanya kepada semua jamaah sekalian, umurmu sudah berapa? 20, 30, 40, 50? Mohon jawab pertanyaan ini. Sudah berapa kali khatam Al-Quran dalam usia? Sudah berapa kali khatam? Kalau Rasulullah SAW punya kebiasaan Hizbun Nabi atau Wirdun Nabi setiap minggu 1 kali, mulai 1 khatam Quran. Ada di antara sahabat yang setiap 3 hari sekali, ada di antara yang setiap 10 hari sekali, ada di antara mereka yang setiap malam 1 kali. Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran dalam 1 kali Ramadan. Ada seorang ulama ketika menghadapi sakaratul maut, istrinya menangis. Istrinya berkata, ya Allah, bagaimana bisa saya tinggal semua suamiku mau meninggal dunia, dan bagaimana kehidupan saya? Apa kata suaminya? Istriku, jangan sedih, jangan khawatir. Aku sudah mengkhatam Al-Quran di dalam rumahku sendiri lebih dari 5.000 kali. Dan sebenarnya membaca, menghafal atau mengkhatam Al-Quran itu menurut saya sangat mudah. Sangat mudah. Tapi kenapa banyak merasa dirinya berat? Insya Allah tidak malas, cuma berat. Kenapa berat? Karena ketika baca Quran suka melihat halaman belakang, makanya jadi tidak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma dapat habisnya. Shadaqallahul azim. Jadi lanjut. Ini yang membuat kita susah. Karena menghitung halaman belakangnya, kapan habis surahnya, apalagi kapan habis 30 juz, 600 sekian, kapan habisnya. Makanya kalau mengkhatam Al-Quran, jangan coba-coba sudah lihat halaman belakang. Baca, yang tidak boleh pindahkan halamannya sampai tuntas bacaan. Allah menjanjikan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Termasuk di bawah kata pelajari, dibaca, dihafal, diamalkan, dihayati, semua masuk. Pertanyaannya, fahal min muddakir, siapa yang mau belajar? Berarti saya tidak akan tanya Bapak Ibu bisa khatam Al-Quran. Saya yakin sangat bisa. Tapi pertanyaan saya, mau atau tidak? Karena Allah berkata, fahal min muddakir, siapa yang mau? Kata Allah, siapa yang mau? Kalau mau, pasti dapat janji Allah kemudahan untuk belajar Al-Quran. Tapi kalau tidak mau, susah mendapatkan janji Allah. Dalam kesempatan ini, saya mengajak semua, ayo, mari kita bikin program hijrah kepada Al-Quran. Kira-kira siap? Saya kasih mudah, jangan mudah untuk khatam Quran. Mau tak? Mau. Karena selama saya sudah hampir 11 tahun, saya sudah hafal tulis Quran Indonesia. Orang Indonesia tak suka yang susah. Orang Indonesia tak suka yang ribet. Orang Indonesia suka yang mudah. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Setuju? Saya sekarang kasih juga yang mudah. Karena saya ingin semuanya insya Allah menjadi ahli surga. Mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Jangan mudah khatam Al-Quran sangat sederhana. Al-Quran berapa juz? 30. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Ayo coba sekalian, sama-sama.
Satu hari satu dus, 30 hari 30 dus. Lagi. Satu hari satu dus, 30 hari 30 dus. Lagi. Satu hari satu dus, 30 hari 30 dus. Mana? Hetek kan? Hetek. 10 hari satu dus, 30 hari 30 dus. Hetek banget. Cocok? Atau mau lebih mudah lagi? Mau lebih mudah? Kalau orang Indonesia pasti mau. Saya kasih lebih mudah. Waktu salat berapa? 5. Setiap waktu salat baca 4 halaman. 4 kali 5 20, sudah khatam 1 juz. Quran seperti Quran Madinah sudah disusun oleh ulama dan dicetak sama seperti Quran Madinah, sudah disusun setiap 1 juz 20 halaman. Setiap waktu salat 4 halaman. 4 kali 5 waktu 1. Jadi khatam 1 juz tidak harusnya sekaligus. Jangan habis ceramah imannya naik. Saya sebelum ceramah saya catat. Pas pulang, Masya Allah, iman lagi naik ya. Jadi baca Quran. Habis Al-Baqarah, masuk ayat Imam, masuk An-Nisa, Masya Allah, semangat luar biasa. Habis itu satu tahun dah baca-baca. Boleh semangat, tapi jangan terlalu semangat. Atur semangatnya. Antum harus tahu diri. Saya bisa 1 duduk, 1 kali duduk, saya khatam 1 juz. Oh, saya tidak bisa, nanti terlalu berat. Mungkin awalnya mudah, nanti berat. Dan intikan saya ambil sedikit-sedikit. Bagaimana sedikit banyak? Habis subuh ada, waktu subuh ada 4 halaman, waktu zuhur 4 halaman, dan seterusnya sampai sisi 1 juz. Bisa dibagi-bagikan. Kira-kira siap? Cocok? Atau masih mau lebih mudah lagi? Mau lebih mudah lagi? Masih mau. Jadi begitulah Pak Haji Zainabullah. Mulai dari saya pasti mau yang lebih mudah. Tidak, cari yang mudah. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Berapa jadi? 4 kali 5 waktu. Tahu dah 2 halaman apa? 1 lembar. 1 lembar. Cuma 1. Masa susah 1? 1 lembar sebelum salat, 1 lembar sesudah salat. Dan itu istiqomahkan. Lebih baik sedikit istiqomah daripada banyak tapi tak bagus. Siap? Kira-kira cocok ini? Masih mau lebih mudah lagi? Ini cara yang saya sampaikan. 2 halaman sesudah salat, sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Itu termasuk cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Mohon maaf, kalau itu pun tidak bisa, saya angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita minimal mulai hari membaca Quran, tutupi hari membaca Quran. Minimal mulai hari membaca Quran, tutupi hari muda baca Quran, supaya di antaranya Allah berikan keberkahan. Siap? Yang kedua, jangan tinggalkan ayat kursi habis salat. Ada buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada hajat, ada janji, habis salat, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, sampai habis, langsung baca ayat kursi. Selepas itu, pulang, pergi. Terus sekiranya lain gimana? Tidak apa-apa, sampai jalan. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Sampai berjalan kaki, sampai naik motor, naik mobil, sampai sekiranya lain. Habis ayat kursi jangan ditinggalkan habis salat. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi tuqra'u li salati laysa bainahu wa bainal jannati illa yaqul." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya dijamin masuk surga.
Subhanallah. Ini baru satu ayat dijamin masuk surga. Gimana 30 juz Al-Quran? Membaca Al-Quran walaupun tidak faham isinya boleh. Ada orang tanya, bolehkah saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Kenapa? Tetap Anda baca Quran, setiap Anda baca, setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Walaupun Anda tidak faham sama sekali. Anda belum mampu menghayati, belum mampu mengamalkan, tetap setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, tapi malaikat menuliskan pahala 190. Kalau kita baca, kita hayati, kita baca, kita faham, kita baca, kita amalkan, jauh lebih tinggi dan besar pahalanya di sisi Allah. Makanya kalau tidak bisa semuanya, tidak bisa hayati, tidak bisa amalkan, tidak bisa faham, paling tidak jangan tinggalkan bacaan. Karena setiap satu huruf yang kita baca dapat 10. Siap? Yang ketiga, sedekah subuh. Saya harap pada hari ini, malam ini kita sudah menyediakan kotak amal di dalam rumah. Suami punya satu, istri punya satu, anak-anak masing-masing punya satu. Buat apa sedekah subuh? Sedekah subuh itu termasuk sedekah yang lebih istimewa daripada semua sedekah yang lain. Sedekah setiap waktu, setiap saat bagus, baik, lebih bagus, lebih baik sedekah subuh. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Setiap waktu subuh, Allah turunkan malaikat. Tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Apalagi kalau sedekah subuh disertai doa. Oh, istimewa. Doa langsung dikabul. Itu namanya sedekah dan wasilah doa, atau doa dan wasilah sedekah. Kita isi sedekah disertai doa. Contoh, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan penyakit orang tuaku kalau orang tuanya sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku kalau orang lagi sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini karunialah kepada kami keturunan anak saleh-saleh hafal Al-Quran. Apapun hajatmu, jodoh, soal sembuhan, soal mau haji dan umrah, mau ziarah Nabi Muhammad, apapun hajatmu, silahkan disebutkan dalam doa. Sedekah disertai doa. Dan tidak usah susah payah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Anda bikin kotak amal di dalam rumah, begitu sudah terisi, silahkan kotak amal diserahkan kepada Masjid Baitur Rahman atau kepada mana saja yang kita percaya boleh. Tapi jangan saat, jangan coba buka kotak amal. Ingin tahu isinya, saya khawatir lupa fikiran. Syaitan ini hebat. Jadi sekarang syaitan berupaya supaya kita tidak mengamalkan sedekah subuh. Tapi anak yakin dan percaya insyaAllah antum akan amalkan sedekah subuh. Pasti syaitan sakit hati. Dia akan terus mendampingi kita. Itu rutin sedekah subuh. Gimana supaya dia hati-hati? Ternyata tidak berhasil menggoda kita supaya kita berhenti tidak menjalankan sedekah subuh. Tapi di ujungnya pas kita sudah isi pun, sudah penuh sedekahnya, kita mau serahkan dan syaitan. Barangkali ada ikhtiar kan? Syaitan, ngapain? Kan pertama sudah penuh, saya mau ikhlaskan kepada masjid atau lembaga atau biasa. Terima kasih berdoa luar biasa, mudah-mudahan amal saya diterima. Tapi saya ada usulan apa? Bukan. Buat apa saya buka? Buka aja. Tidak penasaran pasti ingin tahu kan? Kenapa buka aja? Tujuannya apa? Tidak ada tujuan apa-apa. Cuma buka aja. Oh gitu ya? Begitu kita buka, langsung mata mereka. Saya tak buka. Lumayan. Apalagi bulan ini kan kamu ada buka kan? Ada tagihan, ada cicilan, ada bayar pulsa, bayar listrik, belum. Siapa? Tidak mungkin Allah turunkan isi pulsa. Terus harus gimana? Niat kamu sudah baik, Allah sudah terima.
sekarang bulan ini antum gak usah apa-apa, antum manfaatkan apa yang antum isi digunakan untuk kebutuhan kamu. Siapa yang nanti dalam kebutuhan siapa yang bantu? Itu sedekahnya. Allah pasti terima. Mungkin dia, ya udah terima kasih Syaitan. Kalau senang masukan Syaitan, makanya Syaitan kata kalau isi kotak amal jangan dibuka, ikhlaskan dengan segala kotak amal semua. Nanti kita buat kotak amal lagi. Dan ketika isi sedekah subuh, kalau boleh saya usulkan, 1 kali sedekah, 1 kali hajat. Jangan sedekahnya poin-poin, tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Apa kata malaikat coba? Sedekahnya beng-beng-beng, itu aja tapi doanya. Ya Allah minta jodoh, ya Allah minta haji umrah, ya Allah minta rumah, ya Allah minta lunasi hutang. Kata malaikat, itu berbagai-bagai. 1 kali hajat, 1 kali doa, 1 kali sedekah, 1 kali doa. Wallahi mujarrad jamaah sekalian. Ada seorang kawan saya 17 tahun tidak punya keturunan. Alhamdulillah dia rutin jaga sedekah subuh. 6 bulan kemudian beliau telepon saya. Dia memberikan alhamdulillah istrinya positif hamil. Habis 17 tahun tidak mendapatkan karunia keturunan. Sedekah subuh dahsyat untuk hajat kita. Silahkan sebutkan hajat apa saja. 1 kali sedekah, 1 kali hajat. Insyaallah akan terlihat betapa luar biasa keberkahannya. Termasuk anak-anak kita, kasihlah kotak amal dan mereka terbiasa mengisi supaya anak kita dari kecil dan dapat menjadi anak pemberi, bukan hanya orang menerima. Siap? Pesan terakhir. Dan ini amalan yang saya sampaikan ini semua untuk kita mewujudkan hijrah kepada yang lebih baik. Salatnya sama Al-Quran, sedekah subuh, baca ayat kursi setiap habis salat, apalagi kalau bisa baca ayat kursi waktu mau tidur. Yang terakhir, salah satu beryakin yang cukup melebar di tengah umat Islam. Dan beryakin itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Dan kita tidak tahu dosa itu ancamannya akan melawan Allah dan Rasulnya, akan melawan Allah dengan perang. Setiap orang menggunakan dosa besar tersebut akan diberikan alat perang di hari kiamat untuk menyiapkan diri melawan Allah dan Rasulnya. Dan kira-kira Bapak Ibu yang melawan Allah dan Rasulnya, siapa kira-kira yang menang? Belum lagi ancamannya masuk neraka. Bisa menampakkan kita, menghancurkan keberkahan harta kita, bisa menjadikan tertumbuh anak-anak kita dalam dagingnya dan kehidupannya dengan harta yang haram. Karena itu kita harap bisa berhijrah dari riba. Riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Segala transaksi yang tergantung dengan riba itu merupakan dosa besar. Kalau kita tidak terlibat apa-apa, cuma jadi saksi. Misal ada orang pinjam uang 5 juta, tapi dalam surat perjanjian ditulis kepada pemilik 5 juta dikembalikan 6 bulan ke depan, dikembalikan 7 juta. Berarti ada kelebihan 2 juta. Atas dasar apa memberikan pertanyaan itu? Itu namanya riba dan dosa-dosa besar. Kita tidak ikut terlibat dalam perjanjian mereka. Kita hanya ikut sebagai saksi. Kita tanda tangan. Kita pun sebagai saksi kena dosa riba. Makanya salah satu upaya di tahun baru Hijriah, terutama di Aceh, dan insya Allah menjadi pusatnya untuk terapkan Islam untuk Indonesia bahkan untuk dunia, kita wujudkan Aceh, dan Aceh itu bersih dari riba. Aceh insya Allah bangkit dengan rezeki yang halal. Aceh bangkit dengan syariat. Aceh bangkit dengan ekonomi Islam harus terbangun, dan kita bisa membangun itu harus mewujudkan kebersamaan. Saya hanya berupaya dan ikhtiar, dan kami sedang mempelajari. Mudah-mudahan kita dapat peluang, insya Allah wakaf di Aceh berupa tanah yang bisa kita menjadikan salah satu tempat membangun pesantren yang insya Allah akan bisa melahirkan kadar penghafal Al-Quran di seluruh bangsa Aceh ini untuk membangkitkan penghafal Al-Quran 1 juta hafal Al-Quran untuk Indonesia.
salah satu pilihan, insya Allah semua masjid di Indonesia akan memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz yang bacaannya seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam program kami ada bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana Nabi Muhammad membaca Al-Quran dalam salat, bagaimana Nabi Muhammad membaca Al-Quran di luar salat, bagaimana Nabi Muhammad mendengar bacaan Al-Quran. Ini semuanya kita bisa terapkan dan kita menunjukkan sertifikat ijazah dan sanad yang ilmunya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Jadi ahli Quran, siap menjadi keluarga Al-Quran, siap menjadi penghafal Al-Quran, siap menjadikan anak penghafal Al-Quran, dan kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Makanya saya harap semua yang hadir saat Anda lagi salat, lagi tahajud, mohon doa. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud sangat mewujudkan penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Karena saya yakin akan semuanya berubah kalau kita kembali kepada Al-Quran. Akan Allah wujudkan ekonomi yang baik, politik yang baik, sosial yang baik, bahkan Indonesia akan menjadi makmur, berkah thayyibatul ghafur, tidak hanya selain dari Al-Quran. Bahkan insya Allah saya percaya dan yakin karena pengalaman saya selama bersama Al-Quran tidak mungkin gagal, tidak mungkin rugi, bahkan selalu akan diberikan oleh Allah pertolongannya. Insya Allah saya percaya akan datang satu saat Bapak Ibu akan mendengar pengumuman besar imam sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, penghafal Al-Quran 30 juz, Presiden Republik Indonesia. Insya Allah akan menjadi kenyataan. Saya berani bersumpah. Kenapa saya berani bersumpah? Karena saya melihat dalam pandangan saya, insya Allah selama kita mencintai, memperhatikan Al-Quran, akan Allah turunkan keberkahannya, bukan dari langit, tapi akan keluarkan keberkahan dari bumi karena kita memperhatikan Al-Quran. Hanya saya minta satu, kita gerakkan hati kita berhijrah kepada Al-Quran. Ayo, mari kita sama-sama mencintai Al-Quran. Jangan lewat satu hari kita baca Al-Quran, habiskan waktu bersama Al-Quran. Saya tidak minta 24 jam, saya tidak minta sebagai baca khatam, tidak. Jangan lewat satu hari kita membaca Al-Quran. Insya Allah akan terlihat keberkahannya, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah rumah, berkah keturunan. Wallahi dalam berkah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan oleh Allah kemuliaan menjadi ahli Al-Quran, menjadi kemuliaan yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, atas izinmu kami sama-sama bertemu di Masjid Baitur Rahman ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, anugerahkan kepada Aceh dan semua keturunan warga Aceh menjadi penghafal Al-Quran, yang membangkitkan Al-Quran, yang berakhlak-akhlak Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Berikanlah kepada kami keturunan penghafal Al-Quran. Makmurkan bagi kami Indonesia menjadi negara Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di majlis ini yang mulia. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir selepas majlis ini masing-masing orang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala hajat, disembuhkan penyakitnya, diberikan kemuliaan di sisi Allah dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir selepas majlis ini masing-masing pulang sudah tertulis namanya yang mendapatkan ridhamu ya Allah, ridhamu ya Allah, ridhamu ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, lindungilah negeri kami Indonesia, jadikan negeri kami Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, damai, sejahtera. Lindungilah negeri kami dari segala bala dan musibah, birahmatika ya Arhamar Rahimin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.